Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Awal. Saya merupakan salah satu dosen di Politeknik Kesehatan Makassar, jurusan keperawatan gigi di program studi Diploma 4 dan keperawatan gigi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ajar di program studi D4 keperawatan gigi. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti di mana merupakan rumpun daripada mata kuliah kedokteran gigi. Nama mata kuliah ini adalah Dental Anatomi dan Histologi, di mana mata kuliah ini berada di semester 1 dengan mempunyai bobot SKS 3, terbagi menjadi 1 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktek. Adapun capaian pembelajaran daripada mata kuliah ini, kita harapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pertumbuhan gigi, kemudian mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk anatomi dan fisiologi daripada rongga mulut, kemudian mampu menjelaskan tentang pertumbuhan gigi. Mahasiswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk daripada fungsi gigi, struktur fisik dan kimiawi gigi, serta jaringan pendukung gigi. Jadi harapan terakhir adalah mahasiswa mampu menggunakan sistem cara penulisan taksonomi pada waktu pemeriksaan gigi dan mulut. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini adalah mata kuliah ini menguraikan tentang pertumbuhan gigi, bentuk-bentuk gigi beserta fungsinya. Dalam hal ini ada anatomi dan fisiologi daripada rongga mulut, kemudian lapisan-lapisan gigi serta jaringan-jaringan pendukungnya, termasuk penulisan-penulisan taksonomi gigi, ya, di mana akan diberikan fungsi daripada pada saat melakukan pemeriksaan gigi, serta menggambar salah satu jaringan rongga mulut maupun struktur histologi daripada mulut. Adapun proses belajar untuk kegiatan mata kuliah ini adalah pembelajaran ceramah, kemudian ada diskusi, kemudian ada penugasan, baik itu penugasan penelusuran secara kepustakaan maupun yang terakhir adalah praktikum. Adapun pokok daripada bahasan mata kuliah Dental Anatomi dan Histologi di sini adalah kita akan berbicara tentang histologi rongga mulut, kemudian anatomi dan fisiologi rongga mulut, proses pertumbuhan gigi susu maupun gigi tetap, kemudian masa pertumbuhan gigi susu dan gigi tetap, bentuk-bentuk gigi geligi dan gigi tetap, kemudian ada perbedaan daripada gigi sulung dan perbedaan daripada gigi sulung dan gigi permanen. Kemudian kita berbicara tentang fungsi gigi, struktur fisik dan kimiawi daripada gigi, kemudian ada jaringan pendukung gigi, dan tadi yang terakhir adalah nomenklatur. Di sini dalam hal cara penulisan taksonomi daripada gigi tersebut pada waktu pemeriksaan gigi dan mulut. Adapun media pembelajaran yang saya pakai adalah perangkat lunak, yaitu PowerPoint, kemudian perangkat keras saya pakai LCD, komputer, dan ada modul yang saya telah siapkan. Kemudian untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengertian dental anatomi dan histologi. Tetapi sebelum itu saya akan memberikan kontrak perkuliahan, di mana ada kontrak antara saya sebagai dosen dan mahasiswa yang saya akan ajarkan. Di dalam kontrak perkuliahan, salah satu item yang perlu saya bahas juga, yang pertama, yang salah satunya adalah penilaian, di mana item penilaian saya ada 5. Yang pertama adalah tugas individu, kemudian soft skill, kemudian ada sikap, ada UTS, dan ada UAS. Adapun komposisi penilaian, tugas individu 20%, soft skill 10%, sikap 10%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yang pertama adalah dalam kehadiran kuliah
minimal 75% dari total tatap muka untuk teori. Sedangkan untuk praktek, kehadiran mahasiswa dalam praktek 100%. Kemudian yang kedua adalah seluruh tugas mahasiswa harus dikumpulkan tepat waktu. Yang terakhir adalah toleransi mahasiswa masuk dalam perkuliahan itu 10 menit. Itulah tadi deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di jurusan Kesehatan Gigi, Prodi D4 Terapi Gigi, Poltekkes Kemenkes Makassar. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini, ya siang hari ini karena kayaknya agak siang sekali ya, kurang lebih hampir jam 2. Ya, jadi memang ini waktu yang sangat membuat mata mengantuk. Ya, oleh karena itu kita bermain dulu. Oke, kita bermain. Saya menceritakan sebuah cerita secara singkat, ya, tetapi Anda yang harus menggerakkan, ya. Kalau ada sesuatu kalimat yang saya ucapkan, ya, kata kuncinya, dan harus Anda menggerakkan, ya. Kata kuncinya adalah ayam. Kalau ayam, ya, berarti Anda harus menoleh ke kiri. Oke? Ayam. Kalau ayah, Anda harus menoleh ke kanan. Paham? Kita mulai ya. Pada suatu hari, ya, ayah berada di luar. Tapi belum konsen. Kita ulang lagi. Saya ulang. Kalau ayam menoleh ke kiri. Kalau ayah pada suatu hari ayam saya berkokok. Masih ada yang salah. Oke, lanjut. Ayah melihat ayam saya berkokok, di mana ayah saya ingin melihat ayam itu dipotong oleh ayah saya. Oke, berarti fokusnya oke, sudah. Oke. Untuk siang hari ini karena sudah fokus ya. Nah, ini menciptakan fokus dulu supaya apa yang saya ajarkan untuk hari ini itu Anda bisa fokus. Ya, karena memang sudah jamnya ya. Oke. Pada hari ini kita berbicara tentang nomenklatur. Ya, pada hari-hari pertemuan selanjutnya kemarin-kemarin saya sudah sampaikan bahwa pertemuan hari ini kita akan membahas tentang nomenklatur, di mana nomenklatur ini merupakan penyebutan daripada istilah-istilah yang akan kita pakai dalam mencatat sebuah unsur atau penyebutan. Di dalam praktek, ya, kalau kita sudah menentukan sebuah unsur yang akan kita periksa, ya, kita tidak akan pasti terlalu istilahnya terlalu panjang untuk menyebut suatu unsur, ya. Contohnya di dalam keseharian biasanya kalau kita di dalam rumah sakit atau dalam praktek atau dalam puskesmas atau praktek swasta menyebutkan unsur itu maksudnya unsur 71. Ya, sehingga pasti kita berpikir loh, 71 itu apa? Unsur 3 loh, jangan sampai P3 atau apa. Nah, ini, ya, ini fungsi daripada sebuah pokok bahasan pada hari ini tentang nomenklatur.
Oke, sebelum kita menyebutkan nomenklatur, ya, kita bagi menjadi 4 kelompok atau 4 kuadran. Ya, jadi kalau kita lihat 4 kuadran, ya, ada kiri dan kanan, ada atas dan bawah, sehingga pada saat penyebutannya itu ada yang namanya kita sebut dengan garis tengah atau median lain. Ya, disebut dengan median lain adalah merupakan garis khayal. Jadi harus berkhayal, bukan ada garis yang nyata, tetapi garis khayal, ya, yang lewat di antara dua gigi sentral incisor, ya, baik incisor 1, incisipus 1, ya, atas dan bawah, dan membelah tubuh menjadi 2 bagian, ya. Jadi garis khayal itu nih membelah, ya, di antara dua gigi ini, incisipus sentral, ya, incisipus 1 kiri dan incisipus 1 kanan, sehingga dibagi menjadi 2. Kita lanjut. Ada yang namanya garis horizontal atau oklusal line, di mana garis oklusal ini merupakan garis khayal. Garis khayal lagi, ya, garis khayal yang terdapat di antara daerah kunyah gigi, baik dari maksila maupun mandibula. Jadi garis khayal ini garis khayal namanya, ya. Oklusal lain, median lain, sama oklusal lain. Itu harus dibedakan, ya. Apa guna untuk dalam nomenklatur ini? Mempelajari anatomi gigi, ya, dan dipraktek ke sehari-harian untuk mempermudah dan meningkat sebuah nama gigi atau unsur. Untuk mempermudah, ya, karena kalau kita sebut itu harus menyebutkan unsurnya dulu, kemudian menyebut kiri atau kanan, kemudian kita menyebut atas atau bawah, dan kemudian kita menyebut permanen atau gigi tuh. Jadi intinya seperti itu, harus ada 4. Unsurnya dulu apa? Kiri atau kanan, atas atau bawah. Nah, ini salah satu macam penulisan atau notasi daripada gigi. Yang pertama ada kita kenal yang namanya Sigmondi. Oke. Cara penulisan untuk gigi susu, yaitu pertama adalah incisipus 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau kita lihat di sini berarti dia menggunakan apa? Menggunakan angka Romawi. Jadi perlu dicatat bahwa Sigmondi untuk penulisan pada gigi sulur dia akan menggunakan angka Sigmondi. Bagaimana dengan untuk gigi permanen? Dia menggunakan angka apa ini? Bilangan biasa. Ya, tadi angka Romawi untuk gigi sulur, untuk gigi permanen. Lanjut. Sehingga pada saat di dalam kartu status atau dalam penulisan ini akan muncul seperti ini. Ya, untuk kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Angka Romawi tadi untuk gigi apa? Susu. Untuk gigi susu. Angka biasa untuk gigi permanen. Sehingga kita kasih contoh dulu. Nih. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Kalau angka 2, ya. Incisipus lateralis kanan rahang atas permanen. Incisipus Lateralis kanan rahang atas permanen. ada yang lain? Incisipus siapa?
Ada yang punya pendapat berbeda? Oke, kita coba cek. 2. Itu untuk gigi apa? Oke. Masih ada yang kurang? Masih ada yang nah, ini perlu kita. Jadi incisivus lateralis kanan rahang atas permanen. Jadi ingat tuh ya, unsurnya dulu, kemudian kanan atau kiri, maksila atau mandibula, permanen atau dulu. Kita lihat. Coba sekali lagi kita kasih contoh. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Silahkan. Ya, silakan. Molar pertama kiri atas permanen. Ada yang lain? Sama? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Yang setuju? Kalau setuju kita serentak. 1, 2, 3. Saya ulang. Tidak salah. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Yang next kedua. Siapa? Ayo, yang sebelah sini. Ini tadi 2 sudah. Ini belum. Ini belum. Sudah ada jawaban? Oke, sebut 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3. Next. Siapa? Simpan baik-baik dalam hati. Simpan dalam hatinya dulu. Bicara dalam hati. Oke, 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3. Apa yang salah? Ya. Jadi penulisan tolong konsen pada 4 unsurnya dulu, kiri atau kanan, permanen atau dulu. paham ya? Ini baru satu Sigmondi, baru satu notasi, baru satu nomenklatur. Ya, lebih daripada 23 nomenklatur. Hanya saya masukkan hanya beberapa bagian saja yang selama ini dipakai di Indonesia. Kalau di luar negeri juga ada yang pakai. Ya, makanya tadi ada beberapa bahasa-bahasa istilah yang kita pakai. Yang kedua adalah cara Palmer. Ya, di mana cara Palmer ini biasa kita sebut Palmer notation. Sama untuk gigi permanen, memakai cara yang sama dengan Sigmondi untuk gigi permanen. Untuk gigi sulung sama. Sama tuh beda. Betul sekali, berbeda. Ya. Untuk Sigmondi permanen sama, memakai angka 1 sampai 8. Sementara gigi sulung memakai huruf huruf besar A sampai E. Kalau Sigmondi tadi apa? Memakai angka Romawi. Jadi di sini ada perbedaan antara Sigmondi sama Palmer. Perbedaannya apa? Berada pada gigi sulung. Sehingga kalau pada sistem penulisannya seperti ini, ya,
Siapa? Yang lain? Ayo. Kalau begitu kita serentak pada simpan dalam hati dulu. Serentak 1, 2, 3. Ulangi. Mantap. Sudah mulai ya? Sudah mulai bisa. Oke, lanjut. Simpan dalam hati dulu. Simpan dalam hati. 1, 2, 3. Betul. Ada yang suaranya ada. Saya tidak tahu ini apa benar suaranya atau apa saja. Oke, simpan dalam hati. Ayo, siapa dulu yang mau? Siapa? Ayo. 1, 2, 3. Nah, betul. Kita lanjut lagi pada sistem yang ketiga. Yang ketiga adalah sistem IDF atau International Dental Federation, ya, di mana pada IDF ini menggunakan 2 digit sistem, 2 angka, ya, dia memakai 2 angka, ya. Nah, IDF ini diperkenalkan oleh International Dental Federation, ya, tujuannya untuk melakukan pembekuan gigi, ya, penulisan unsur. Ya, mereka mencoba meyakinkan sama orang bahwa ini yang bagus. Ya, nah, kita lihat. Tapi tidak semua, ya, tidak semua memakai. Ya, oke. Angka pertama itu merupakan regio. Tadi di slide sebelumnya, regio terbagi menjadi kiri, mulai dari mana dulu? Kiri, rahang atas, kanan, rahang atas, kanan rahang bawah, kiri rahang bawah. Ulangi. Kiri rahang atas, kanan rahang atas, kanan rahang bawah, kiri rahang bawah. Sistemnya searah jarum jam. Ya, searah jarum jam, ya. Angka pertama adalah regio atau kuadran. Angka keduanya adalah unsurnya, giginya. Ya, unsur atau giginya. Oke, di mana untuk sistem IDF ini? Ya, untuk gigi permanen memakai angka. Jadi sama tadi, Sigmondi, Palmer, IDF. Semua memakai angka untuk gigi permanen. Oke. Untuk gigi sulung sama, memakai angka 1 sampai 5. Beda dengan Sigmondi, beda dengan Palmer. Sigmondi memakai angka 5, Palmer memakai 10. Ini tadi saya sudah sampaikan. Untuk permanen itu kita dibagi menjadi 4 kuadran. Berarti 1 itu rahang atas sebelah kanan, 2 rahang atas sebelah kiri, 3
bukan gigi musuh ya, musuhnya orang. Ya, Anda melihat ke pasien, bukan lihat ke Anda. Ya, jadi sebelah kanan, kiri bawah. Ya. Bagaimana untuk gigi sulung? Lanjut. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 untuk gigi sulung lanjut. 5, 6, 7, 8. Ya. Angka pertama kuadran atau regio ini. Ya. Nah, untuk angka kedua unsur unsurnya. Jadi akan muncul seperti ini. Ya. Ini regio sesuai dengan arah putaran jarum. Ya. Dengan demikian pada sistem FBI maka 11 sampai 48 mewakili gigi permanen. 51 sampai 85 mewakili gigi sulung. Sehingga untuk gigi permanen cara konstruksi FBI ini modelnya. Satu, ya, jadi kalau dihitung berarti 18 sampai 48. Saya sudah bilang tadi bahwa angka pertama itu adalah kuadran, ya, atau regio. Angka kedua adalah unsur. 1, 2, caninus, premolar. 1, 2, 3. Untuk gigi sulung seperti ini. Ya, untuk gigi sulung seperti ini. Simpan dulu dalam hati. Siapa yang mau berani dengan suaranya? Ayo. Ya. Pola ketiga kanan rahang atas permanen. Ulangi. Pola ketiga kanan rahang atas permanen. Ada yang tidak sesuai dengan temannya? Apa itu? Pola ketiga kiri rahang atas permanen. Asma tadi? Kanan. Kanan. Ada yang kiri, ada yang kanan. Ah, ini bagus. Bagus. Ada yang kiri, ada yang kanan. Yang kiri siapa angkat tangan? Yang kanan angkat tangan. Ah. Yang tidak angkat tangan apa? Tidak boleh ke kanan. Rahang atas. Permanen atau sulung? Kalau permanen? Ini angka 1. Siapa? Mau dengar suaranya? Ayo, yang dengar suaranya. Serentak, 1, 2, 3. Kiri atau kanan? Kiri. Sulung atau permanen? Ada yang bertanyakan? Sudah mengerti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lanjut.
obligate, ya, kalian bisa lihat ada perbedaan, betul atau tidak? Yang keempat, ini ada contohnya. Yang kelima adalah sistem ya. Nah, coba kita ulang apa perbedaannya ya. Saya kasih perbedaan saja dulu. Sistem applied untuk gigi sulung memakai angka Romawi. Dia memakai angka Romawi berurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20. Betul? Betul. Untuk gigi permanen Biasa. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang saya kasih tugas. Siapkan kertasnya. Silakan kertas selembar. Ya, nggak usah dikirim email ya. Kalau dikirim email kemarin waktu COVID, ya, jadi tidak usah kirim. Cetak kertas selembar, ditulis sistem nomenklaturnya apa, ya. Kemudian menurut sistem apa? Sudah ditulis semua? Ada yang kurang mengerti? Sudah jelas di belakang? Oke. Saya kasih waktu kurang lebih 3 menit. Ya. Oke, ya. Jadi tadi itu ya, pertemuan pada hari ini kita terkait tentang nomenklatur. Ya, minggu depan kita akan bahas terkait pokok bahasan ya, perbedaan gigi sulung dan gigi permanen. Mungkin sampai di rumah bisa cari referensi terkait dengan perbedaan gigi sulung sama gigi permanen. Silakan cari di internet apa perbedaannya, boleh dibaca-baca. Kalau tidak tahu, dicatat. Minggu depan kita pertemuan, bisa ditanyakan apa yang kurang dimengerti tentang terkait perbedaan gigi sulung sama gigi permanen. Saya kira itu cukup pertemuan kita ini hari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, boleh WA saya. Ya, boleh di WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sekilas video pembelajaran saya di kelas. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan sumber inspirasi bagi teman sejawat lainnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.